Begitu ya rekan-rekan, mungkin ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, dari siapa ini? Amalia, Pak. Oke, Amalia. Gimana Amalia? Proposal yang proposal yang dipresentasikan itu untuk sponsor jenis apa ya, Pak? Apakah semua sponsor itu kita harus mempresentasikan proposal kita atau hanya yang termasuk sponsor utama atau sponsor yang nomor satu aja? Atau semua sponsor? Tidak mesti, tidak mesti. Karena bisa begini terjadi, kita bikin event, kemudian ada perusahaan yang kita ajukan untuk menjadi sponsor itu sudah menjadi langganan kegiatan kita. Itu otomatis apa? Tidak perlu presentasi pun bisa gitu. Apalagi kita sudah kenal, yang saya sebutkan tadi bahwa kadang-kadang tidak lazim, gitu. tidak berjalan seperti biasanya. Kadang-kadang cuman apa kita kirim lewat WA proposal PDF, ini kegiatan yang apa yang mau kita adakan nih misalnya gitu. Apalagi kalau kita sudah kenal ya, itu nggak masalah itu. Tidak mesti harus presentasi. Tapi ini adalah aturan main dalam tanda kutip bahwa jika kita menghadapi sponsor, ya sponsor yang apa lembaga resmi mungkin besar atau perusahaan besar gitu, kadang-kadang meskipun kenal pun harus secara formalitas kita harus menghadap mereka, kemudian presentasi. Mungkin misalnya teman kita itu manajer marketing yang menerima presentasi kita, dan mereka butuh apa legitimasi bahwa perusahaan dia itu menerapkan aturan main yang benar dalam menerima sponsor, dan dibutuhkan apa namanya dibutuhkan presentasi dari klien gitu. Itu ya kita harus presentasi juga. Tidak mesti, tidak bisa ditentukan bahwa ini dari semua perusahaan yang kita tuju kita presentasi semua, tidak. Kadang-kadang kita cuma ngirim, dipastikan bahwa yang menerima tepat, tidak hanya di level satpam, atau mungkin kalau di level satpam bisa jadi dibuang di tempat sampah mungkin, atau nah itu harus kita kawal, kita harus memfollow up gitu. Dan apa memang tidak semua proposal kita harus mempresentasikan kepada perusahaan atau lembaga terkait. Karena ya kondisi-kondisi seperti itu. Kadang-kadang kita kirim, kemudian sudah diterima, kita follow up, bagaimana, apakah kita bisa presentasi, atau mungkin cukup ada pertanyaan, bla 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 gitu, kita nggak masalah gitu. Jadi bisa jadi deal itu terjadi karena memang hanya dengan follow up, tidak harus presentasi. Begitu. Siapa tadi? Amalian. Ada lain mungkin? Yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke. Izin bertanya. Ya. Tahu dulu, Pak. Ya. Baik. Yang ingin saya tanyakan itu terkait untuk waktu dan tempat untuk presentasi itu biasanya bagaimana, Pak? Kemudian seumpama nanti itu presentasi dilakukan di sebuah ibaratnya hotel atau rumah makan seperti itu, biaya yang menanggung itu siapa ya, Pak? Dari kita atau bagaimana seperti itu? Ya, begini. Biasanya yang saya lakukan itu kita mohon untuk audiensi atau mohon audiensi untuk mempresentasikan proposal kita. Jadi ada surat resmi. Surat resmi itu intinya adalah mohon kesediaan waktu Bapak Ibu untuk menerima kunjungan kami untuk audiensi mempresentasikan kegiatan yang akan kami laksanakan. Mengenai waktu dan tempat kami serahkan pada Bapak atau Ibu. Itu biasanya di dalam surat itu semacam itu. Kemudian baru di follow up. Dan ketika kita follow up itu bisa tidak
bisa jadi kita berkomunikasi dengan beliau langsung atau mungkin protokolnya atau sekretarisnya. Seperti itu. Jadi lebih enak kalau dengan sekretarisnya atau mungkin dengan asistennya misalnya gitu kita kalau mengenai pembiayaan otomatis kita yang mengajak otomatis ya tanggungan kita gitu. Gitu. Misalnya pihak sponsor pengen di restoran atau di kafe atau mungkin di hotel gitu, itu ya otomatis dari kita. Tapi biasanya kalau dia yang mengajak biasanya dibayari dia sih gitu. Jadi tapi apapun yang akan terjadi itu kita harus siap gitu. Jadi misalnya ini kita diajak ketemu di sana atau di mana gitu. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka, kemudian komunikasi yang baik terutama. Jadi ketika komunikasi yang baik itu kita menanyakan ke sekretaris pun juga nggak masalah. Artinya ini ada kegiatan apa Bapak di hotel atau mungkin di kafe ada kegiatan apa kok mau menerima kami presentasi ini bagaimana? Terus nanti misalnya menanyakan ini nanti bilnya yang bayar siapa gitu itu juga nggak masalah kalau kita ke sekretarisnya. Semacam itu yang terjadi. Berarti kalau sistemnya seperti itu, misal kita nombok, kan misal kita udah presentasi nih, bayarin makan atau di hotel, sananya nggak setuju, berarti kita nombok ya Pak? Ya itu resiko. Itu resiko, nggak apa-apa. Jadi makanya saya yakin itu dia misalnya menentukan di tempat tertentu itu juga biasanya yang terjadi itu ketika dia ada kegiatan di lain selain dengan pertemuan kita itu ada kegiatan lain kemungkinan kemudian menyempatkan diri untuk bertemu dengan kita maka dia mengajak sekalian ketemuan lah misalnya gitu. Karena mungkin jadwalnya sangat padat gitu juga sangat mungkin. Jadi tidak hanya agendanya itu tidak hanya ketemu dengan kita, tapi dengan klien lain. Posisi kebetulan pas lagi ada seminar di hotel misalnya, atau di restoran atau apa misalnya gitu, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau ya resikonya itu sudah resiko, itu resiko bisnis. Kalau dalam konteks event organizer, resiko bisnisnya apapun gitu. Jadi itu biaya sosial kalau menurut saya biaya promosi gitu. Jadi biaya sosial, biaya bagaimana kita bergaul secara institusi, secara company, bagaimana kita mendapatkan klien, kita mempunyai relasi itu juga berbiaya meskipun kadang-kadang tidak ada batasannya gitu. Kalau sudah kenal kan juga biaya sosial namanya. Jadi ketika kita sudah kenal dengan perusahaan-perusahaan sponsor itu kadang kita malah dibayarin, sering dibayarin gitu. Oh ayo ini mau ada ini nih mau nonton musik misalnya gitu atau kita mau acara di kafe ulang tahun misalnya gitu. Itu ya kadang-kadang semacam itu seperti halnya teman kita sendiri gitu. Jadi kadang kita jajake, kadang dijajake gitu. Seperti itu kira-kira. Ada yang lain mungkin? Kemudian untuk ya. Biasanya untuk kehadiran yang presentasi dari pihak sponsorship itu biasanya siapa saja ya Pak? Atau tidak pasti Pak? Enggak mesti juga. Jadi seperti dulu saya omongkan, biasanya yang menghandle sponsorship itu kan biasanya direktur marketing ya, direktur marketing atau manajer marketing itu biasanya. Jadi kalau biasanya yang berhadapan langsung ya yang berkepentingan berhadapan langsung ya dia itu sebagai manajer marketing karena pengen tahu seluk-beluk kegiatan kita gitu. Apa saja yang akan dia dapatkan, perusahaan dia harus memberikan apa bla 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 gitu. Otomatis manajer marketing atau direktur marketing ya harus tahu dulu sebelum dia laporkan ke direktur utama misalnya gitu.
Misalnya jenjangnya ada di situ. Dia harus tahu dulu. Dan ini sebetulnya tidak pasti juga. Artinya begini, bisa jadi langsung karena eventnya ini sudah terkenal besar, kemudian direkturnya mau hadir, mau mendengarkan presentasi kita, ya nggak masalah. Itu bisa jadi begitu. Atau dirutnya mengerti proposalnya, kok bagus sekali nih konsepnya, bla 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 gitu, ya akhirnya udah saya coba presentasi, saya hadir misalnya gitu. Itu sangat mungkin. Tidak mesti. Begitu tauhid. Baik, Pak. Ada yang lain mungkin? Izin bertanya lagi, Pak. Oke, gimana? Seumpama tadi kan biasanya untuk tempatnya kan sebenarnya fleksibel ya, Pak. Seumpama di hotel seperti itu ya, Pak. Kemudian dari pihak sponsorship itu memang ada agenda lain gitu di jam sebelumnya dengan klien yang lain gitu, Pak. Nah, kemudian ketemu dengan kita. Nah, itu biasanya yang menjamu dari klien itu biasanya standarnya apa, Pak? Maksudnya waktu presentasi itu dikasih minum terus habis itu makan seperti itu, atau bagaimana, maksudnya kayak proses-proses seperti itunya? Ya kalau lebih baik kalau yang mengajak pihak sponsor biasanya justru malah kadangkala dibiayai oleh mereka gitu, enggak masalah. Kalaupun kita harus menawarkan, kita tawarkan nggak apa-apa gitu. Kita tawarkan aja. Bapak mau makan apa? Langsung aja kita, atau dia menawarkan atau tidak, kita langsung menawarkan juga nggak masalah gitu. Misalnya belum ada komunikasi tentang itu gitu, kemudian langsung Bapak ini mohon maaf ini konsumsi akan kami handle gitu, itu nggak masalah gitu. Jadi fair. Langsung ditawari, mungkin ngundang waitressnya dan ditawari konsumsi mau makan apa gitu, silakan. Itu juga nggak apa-apa. Karena memang yang terjadi tidak kemudian kaku harus yang ngasih konsumsi pihak sana atau mungkin dari pihak kita, itu tidak mesti gitu. Di lapangan sangat sangat mungkin hal-hal yang tidak lazim sangat mungkin gitu, kira-kira gitu tau. Oh, berarti untuk penawaran seperti itu sebelum kita presentasi atau Ya otomatis sebelum dong, sebelum berarti ya? Iya, sebelumnya diselesaikan dulu, misalnya di hotel atau di restoran gitu, misalnya biar enak komunikasinya, ya kita langsung jawil, istilahnya berkomunikasi dengan bawahannya gitu, sekretarisnya mungkin atau stafnya gitu, nggak apa-apa, itu lebih fleksibel gitu, tidak langsung ke beliau yang pimpinannya gitu. Berarti seumpama seperti itu dulu, seumpama ada konsumsi terlebih dahulu, berarti kira-kira sudah siap gitu baru kita mulai untuk presentasinya, Pak, berarti? Iya, harus dimulai dulu juga bisa, atau setelah siap konsumsi dimulai juga nggak apa-apa, asal kita komunikasinya enak. Yang penting komunikasi. Jadi ketika kita mulai dulu gitu, karena mungkin menyiapkan konsumsinya lama gitu, juga kita omongkan saja gitu. Mohon maaf Bapak, ini bagaimana kalau kita mulai dulu, nanti sambil menunggu hidangan yang akan tersaji di sini, biar lebih efektif waktu misalnya, gitu nggak masalah. Begitu kira-kira. Kemudian biasanya setelah presentasi kepada sponsorship itu, biasanya kita masih langsung ibaratnya langsung selesai seperti itu, atau masih ngobrol-ngobrol sih, Pak? Tergantung. Ya kadang-kadang tergantung kita klik nggak sama mereka atau beliau gitu. Jadi kalau klik juga bisa diteruskan dengan ngobrol.
Tapi kita juga mohon izin jika Bapak atau Ibu ada kegiatan lain yang memang harus dilakukan saat ini, ya mohon diri gitu aja. Jadi sebetulnya intinya komunikasi. Kalau komunikasi dengan baik ya nggak masalah sebetulnya, apapun kondisinya. Gitu. Itu Taufik. Izin tanya Pak, lagi Ya. Pak. Seumpama seperti itu kan, itu lebih baiknya topik semua presentasi sudah selesai, kemudian seumpama dari pihak sponsorship itu ada waktu luang seperti itu, baiknya komunikasi santai di sini Topiknya menyangkut apa? event yang akan kita laksanakan atau lebih bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan seperti itu, sehingga lebih meyakinkan atau lebih ke komunikasi yang biasa gitu sih Pak. Maksudnya lebih ke topik umum gitu. Kalau menurut saya mengalir saja. Yang mendukung pada keyakinan kita menerapkan kita mempresentasikan sesuatu yang bisa menarik itu juga lebih baik gitu. Tapi bisa jadi diselingi dengan hal-hal yang mungkin mereka sukai gitu. Dulu pernah saya ceritakan tentang sepak bola, tentang dia suka apa misalnya. Misalnya dia suka sinetron, ya kita ngobrol tentang sinetron, ya nggak masalah gitu. Jadi bebas. Tapi kita tetap mengarahkan bagaimana beliau itu bisa ikut gabung dalam kegiatan kita. Kalau aturan main, apalagi saya sebagai orang praktisi gitu, itu mengalir gitu, tidak harus ada aturan main yang baku gitu. Kalau yang saya jelaskan di sini di presentasi ini memang bakunya semacam itu, tapi pada pelaksanaannya kita juga fleksibel gitu, sangat fleksibel. Itu Taufik. Baik, siap. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Saya Pak, izin Ya. bertanya. Iya. Tadi kan yang di step untuk penyajian presentasi proposal yang nomor 7, follow up dengan sopan dan elegan progres dengan minat klien kita pada event yang akan kita selenggarakan. Nah, di sini maksud dari elegan progresnya itu yang bagaimana ya Pak? Follow up yang elegan itu yang bagaimana maksudnya? Jadi memfollow up itu jangan seperti kalau bahasa ekstrimnya ngemis gitu ya. Jadi jangan kita merendahkan diri kita sendiri ketika kita pengen ketemu gitu. Kita membujuknya berlebihan, itu tidak elegan namanya. Seakan-akan event kita itu posisinya ada di bawah. Jadi bagaimana kita menampilkan sesuatu, bikin sesuatu event itu juga elegan, punya posisi tawar gitu. Intinya punya posisi tawar. Ketika kita punya posisi tawar, kita menawari klien tertentu dengan standar, tidak istilahnya memohon banget gitu, tidak berlebihan lah gitu. Saya kira tidak harus berlebihan. Kalau berlebihan akan merendahkan kita gitu. Image-nya menjadi jelek. Gitu. Jadi kita menawari sewajarnya gitu. Tapi dengan strategi bahwa materi yang akan kita sampaikan memang betul-betul qualified gitu. Kalau nggak qualified ya kita bagaimana bisa mempunyai posisi tawar kan gitu. Begitu kira-kira. Baik Pak, tanya lagi, bagaimana saat pada sesi tanya jawab itu ada pertanyaan yang di luar ekspektasi kita dan kita tidak mempersiapkannya dengan matang. Maksudnya pertanyaan itu tidak kita persiapkan jawabannya. Nah, seakan-akan itu pertanyaan itu men-trigger kita, membuat kita jadi gugup, panik begitu Pak. Nah, untuk biar bisa tenangnya itu bagaimana Pak? Makanya tadi kan step by step-nya kan sudah saya bilang bahwa
kita harus mempersiapkan selengkap mungkin atau sesiap mungkin untuk menjawab kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Pertanyaan-pertanyaan, oh ini kegiatan saya begini, berarti kemungkinan nanti akan ditanyakan ini. Kita harus siap itu. Tapi jika kita memang tidak menemukan atau mungkin terlewat tidak kita siapkan, memang dituntut untuk cerdas. Dituntut untuk cerdas dan bisa menjawab saat itu juga. Itu sudah di luar kemampuan prosedur gitu. Atau kalau kita kepepet ya nanti akan kami bahas di teman-teman tim kami, itu sudah selesai gitu. Jadi tidak harus semua harus dijawab di situ. Kan begitu. Tapi kita memberikan opini itu juga boleh, tapi katakanlah nanti meskipun opini kami seperti ini, nanti juga keputusannya ada di pimpinan kami gitu, atau mungkin dari tim kami, itu sangat mungkin. Begitu kira-kira. Jadi kalau semisal dari pertanyaan itu masih akan didiskusikan kembali, itu berarti harus ada follow up kembali ke calon sponsor. Iya. Iya dong. Jadi harus harus follow up. Kalau memang belum selesai follow up. Bisa jadi nggak cuma sekali 2 kali, bisa jadi 3-4 kali gitu. Jadi karena nggak mesti kita menentukan atau kita terjadi sebuah deal sponsor itu tidak mesti bertemu cuma 1-2 kali, bisa jadi berkali-kali. Apalagi sudah terjadi deal dengan pihak sponsor itu justru malah harus sering ketemu karena hal-hal teknis perlu dibicarakan lebih lanjut. Misalnya harus mengirimkan logo, harus komunikasi nanti bagaimana kegiatannya, jam berapa, bla bla bla. Otomatis termasuk bagaimana kita ketika opening misalnya gitu dan kita mengundang pihak sponsor, ya kan otomatis terjadi komunikasi terus-terusan gitu. Begitu kira-kira. Kalau untuk yang follow up itu lebih baik yang melakukan presentasi atau bisa nanti diambil alih dari pihak humasnya, Pak? Maksudnya? Kan untuk informasi-informasi kan biasanya kaitannya dengan humas. Namun di sini kan untuk yang presentasi kan biasanya pihak sponsorship atau marketingnya. Nah, untuk follow up-nya itu lebih baik dari pihak sponsorship atau dialihkan ke humas? Kalau itu terserah dari pihak sponsor. Kalau biasanya pihak sponsor itu ketika sudah membagi dalam manajemennya itu yang menangani sponsor, manajer marketing, ya biasanya manajer marketing. Tapi dalam konteks tertentu, dalam kasus-kasus tertentu ketika dia mau dilempar ke siapa juga terserah dia. Tapi dari pihak kita harus konsisten. Kita misalnya ditugasi untuk menembus sponsor A, B, C, D misalnya gitu. Itu sebisa mungkin kita terus yang memfollow up karena untuk lebih efektif waktu dan kemudian kita ngerti perkembangan komunikasinya seperti apa. Oh, yang kemarin itu sudah sampai ini. Oh, ini model. Berarti kita harus menyiapkan draft sponsorship. Harus menyiapkan dokumen ini misalnya begitu. Begitu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ada lagi mungkin yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Jian. Iya, Pak. Oke, Sedikit pertanyaan Mbak Dwi. Kira-kira
secara teknis banget dokumen apa yang biasanya disertakan ketika misal sudah menyampaikan proposal, kemudian dipanggil, kemudian deal-dealan. Apakah itu kok diantaranya itu proposal, kontrak, kemudian kwitansi, atau ada tambahan lagi, Pak? Terima Ya, kasih, Pak. yang penting sebetulnya ini di dalam proposal itu kemarin ya, di proposal sponsorship itu harus dilengkapi dengan form ini apa, sponsorship, yang di situ semacam sales kontrak jual beli gitu. Istilahnya form sponsorship gitu, yang tanda tangan dua belah pihak dari apa, event organizer dan pihak sponsor, disediakan dua, kemudian dua identitas yang tanda tangan di situ disebutkan, yang bertanda tangan di bawah ini saya, namanya siapa, jabatan direktur misalnya, kemudian alamat bla bla bla, yaitu kemudian sesuai dengan identitas sebagai pihak pertama, pihak kedua, nama bla 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 gitu. Kemudian para pihak telah menentukan kerjasama sponsorship dengan ketentuan satu bla bla bla. Pihak pertama akan menyelenggarakan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam proposal. Seperti apa, detailnya mungkin apa, tidak terlalu detail sekali, tapi yang jelas di situ kan sudah ada lembaran proposalnya. Kemudian yang intinya menyebutkan bahwa dua belah pihak itu sudah saling sepakat dengan pembayaran nominal tertentu, payment sistemnya tertentu, dan kontraprestasinya tertentu. Artinya on the paper semua gitu. Jadi harus jelas. Termasuk payment-nya, kapan membayarnya, DP seandainya pakai DP, DP-nya dibayar kapan, nominalnya berapa, terus pelunasannya kapan, termasuk mengirimkan bahan promosi untuk kita tampilkan di media itu kapan, itu juga harus jelas.